Apalagi ke depannya itu PDIP diprediksi bakal menjadi oposisi pemerintah. Harus punya ketua umum yang sudah terbukti berpengalaman, kuat secara politis dan ideologis, namun bisa bergerak dalam parlemen secara fleksibel dan strategis. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Orang itu akan ketahuan sifat aslinya ketika dia kalah atau tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ketika kalah, lalu jadi emosian, nggak terkendali, bocor-bocor, lalu mengerahkan massa untuk rusuh. Itu salah satu contoh yang buruk ya. Cek aja di berita-berita masa lalu ya, siapa yang modelnya kayak gitu. Itu tadi contoh orang yang tidak sportif, nggak bisa menerima kekalahan ya. Kemudian ada contoh baiknya. Ketika kalah, orang ini kemudian legowo, mau menerima kekalahan dengan baik, bahkan terus bersikap baik dan terbuka terhadap para lawan politiknya. Itu yang terjadi pada Puan Maharani ya. 2 tahunan sebelum Pilpres 2024, nama Puan sebenarnya sudah sering muncul dalam analisis para pengamat politik terkait Pilpres 2024. Walaupun nama Puan dalam berbagai survei kalah dibanding Ganjar Pranowo, Puan dinilai punya posisi kuat terhadap para elit politik. Disebut bahwa faktanya Puan itu adalah satu-satunya pihak yang memiliki kendali politik paling real di antara elit-elit lain. Disebut pula bahwa tidak bakal ada dinamika internal jika Ibu Mega memutuskan Puan sebagai capres. Namun karena nama Puan dalam survei-survei elektabilitas masih berada di urutan bawah, sehingga ada juga di internal PDIP yang mencoba merasionalkan Ibu Mega untuk tidak mencapreskan Puan. Alasannya ya takut kalah aja ya, berdasarkan survei elektabilitas. Di pihak lain, pengamat politik Ahmad Khoirul Umam bicara soal pengkhianatan. Ini bulan Agustus tahun 2022 lalu ya kejadiannya. Kata Khoirul Umam, jika Puan dicapreskan oleh Ibu Mega, maka tertutup kemungkinan adanya figur yang bakal mengkhianati Ibu Mega dan PDIP. Ini hebat ini loh, pengamat satu ini ya. 2 tahunan sebelum Pilpres 2024 dia sudah bicara soal pengkhianat partai. Orang yang meninggalkan PDIP dan Ibu Mega, padahal karir politiknya dibantu oleh PDIP. Mungkin pengamat ini juga tidak menyangka ya, kalau apa yang dia sebutkan malah kejadian benar setahun kemudian. Bukan dari orang yang dipilih jadi capres, namun dari orang yang sudah jadi presiden. Oke, kita kembali ke Puan ya. Kita juga sempat melihat munculnya kelompok yang bernama Dewan Kolonel. Ini pada bulan September 2022, sejumlah kader PDIP membentuk kelompok yang menyatakan diri mendukung pencapresan Puan Maharani. Ini saya ceritakan untuk memperlihatkan kekuatan politik Mbak Puan waktu itu. Kekuatan politik yang juga ternyata bikin takut Jokowi sampai mau dijegal. Seperti yang diceritakan Mas Alif dalam video beliau ya, bahwa waktu itu sudah ada usaha Pak Jokowi untuk menjegal Puan dengan memanfaatkan elektabilitas Pak Ganjar yang tinggi, seakan beliau itu mendukung penuh Pak Ganjar. Padahal di belakang hari baru deh ketahuan maksudnya. Ketika akhirnya yang jadi capres adalah Pak Ganjar, kita diperlihatkan lagi sikap yang tidak egois dari Ibu Mega dan Mbak Puan. Sikap legowo dari keluarga Soekarno yang mau mencapreskan orang lain di luar terah Soekarno berdasarkan fakta elektabilitas di lapangan. Kelegowoan itu sama dengan ketika pemilihan Jokowi sebagai capres di Pilpres 2014 silam ya. Sementara Mbak Puan kemudian menjadi anak buah Pak Jokowi sebagai Menteri PMK. Sikap Puan yang legowo ini menuai pujian dari berbagai pihak ya. Sikap Puan yang terbuka dan fleksibel dalam berkomunikasi politik juga tercermin dari berbagai tindakan dan pernyataannya sesudah Pilpres 2024 usai. Puan tanpa permusuhan menghadiri acara buka puasa bersama di rumah tim sesnya Prabowo Gibran bersama politisi lain yang mendukung Prabowo. Puan menekankan pentingnya silaturahmi di antara para sahabatnya. Bahkan Puan membuka kemungkinan silaturahmi dengan Prabowo. Ya memang kita tidak pernah ya mencium aroma permusuhan antara Puan dengan kubu Prabowo ya. Ini merupakan sebuah keharusan jika dilihat dari kacamata politik.
Secara ideologis, Puan membawa nama Bung Karno. Dari Bung Karno sudah diwariskan sikap menjaga kesatuan dan persatuan. Dan saya kira sikap Puan ini memang sudah dikenal di kalangan para elit politik. Sehingga dari mereka juga tidak merasa ada halangan ketika perlu bertemu dengan Puan Maharani. Sikap keterbukaan dalam berkomunikasi ini sangat diperlukan oleh PDIP. Karena saat ini kan posisinya PDIP itu bukan sebagai partai pemenang Pilpres. Posisi itu mengharuskan PDIP punya pemimpin yang mampu mengorkestrasi kepentingan partai di parlemen agar PDIP tetap relevan di pentas politik nasional dan di mata publik, agar PDIP tetap eksis dalam percaturan politik nasional. Sekarang itu yang cocok ya adalah menjadi lebih diplomatik, harus terbuka untuk siapa saja, untuk partai politik mana saja, nggak bisa saklek ya. Oleh sebab itu, kita lihat sendiri bagaimana sikap kenegarawanan Puan mendapat banyak pujian ketika bertemu dan bersalaman dengan Presiden Jokowi di momen WWF di Bali pada bulan Mei lalu. Banyak pujian disampaikan kepada Puan dari para netizen ya. Ada yang menyebut sikap Puan itu menyejukkan. Waktu itu kan suhu politik masih agak panas ya. Puan dipuji sebagai politisi yang matang dan bijak serta layak menjadi tokoh bangsa. Puan juga dinilai mampu sebagai pemersatu bangsa dan elegan sebagai seorang negarawan. Artinya sikap yang ditunjukkan Puan ini sebuah sikap yang sesuai dengan harapan publik ya. Kita nggak mau soal pemilu ini jadi pemicu perpecahan. Oleh sebab itu, kita pun sudah menerima hasil Pilpres ya. Oke, nanti kita akan dipimpin oleh Pak Prabowo. Ya oke aja. Kalaupun nanti kita menyampaikan kritik, kritik itu harus berdasarkan data, fakta, dan pemikiran yang logis. Bukan hoaks ya, seperti ijazah palsu atau isu komunis macam itu ya. Kita beda kelasnya. Saya pernah melihat video dari Bang Denny Siregar yang menyarankan bahwa PDIP harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kalau enggak, maka PDIP bisa tumbang katanya. Situasi ini seharusnya bisa dijadikan warning buat PDI Perjuangan. Bisa jadi kalau PDI Perjuangan tidak melakukan rebranding dan repositioning dari sekarang, maka suaranya akan terus menurun sampai bisa hilang seperti P3 di 20 atau 30 tahun mendatang. PDIP harus membandingkan diri dengan partai lain yang angkanya itu tumbuh pesat seperti Golkar. Mungkin ada strategi Golkar yang bisa diterapkan. Misalnya soal regenerasi kader. Disesuaikan dengan kondisi zaman now ya. Tapi kan kita nggak bisa ya saklek misalnya menyarankan agar PDIP membatasi umur kader maksimal 45 tahun gitu ya. Ya nggak gitu juga. Maksudnya siapapun bisa jadi kader dan bisa berkontestasi di pemilu. Namun, mungkin sudah saatnya PDIP meregenerasi jagoannya dengan yang baru-baru. Jangan hanya Pak Ahok atau Pak Jarot ya, itu aja yang dikeluarkan. Coba dengan yang lebih muda, lebih fresh, tapi yang berprestasi dan berpengalaman. Semacam itulah ya. Nah, kalau kemudian PDIP melakukan regenerasi kader-kader yang dimajukan ke pemilu, maka perlu sosok pemimpin yang bisa menjadi jembatan antar generasi. Nah, di sini terlihat bahwa partai perlu sosok seperti Puan Maharani, melihat bagaimana Puan menghandle anak-anak Jokowi, sehingga mereka tidak merasa ada permusuhan dengan Puan. Bagaimana Puan berkomunikasi dengan Pak Jokowi, serta dengan para elit partai di parlemen. Di sini kemampuan dan pengalaman Puan sangat mendukung ya. Kepemimpinan partai itu harus menjamin keberlangsungan partai bahkan sampai akhir zaman ya. Nggak bisa buat coba-coba aja. Harus oleh yang punya kemampuan dan pengalaman. Ini nggak kayak minum obat herbal, tapi seperti resep dokter ya, nggak pakai coba-coba. Cari sosok yang paling kuat dan cocok merangkul partai. Sepertinya aspirasi ini sudah sampai ke telinganya Ibu Mega ya. Pidato politik Ibu Mega dalam rapat kerja nasional atau Rakernas PDIP bulan Mei lalu dinilai oleh pengamat politik Khairul Umam sebagai kode keras bagi struktur kepartaian PDIP untuk mulai mengkonsolidasikan kekuatannya mendukung Puan sebagai penerus Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Dalam pidato politik itu, Ibu Mega secara bercanda ya minta tukar posisi dengan Mbak Puan. Gantianlah sama saya, kata beliau. Saya deh yang jadi ketua DPR, kamu yang jadi ketua umum. Lanjut Ibu Mega kepada Puan sambil tertawa ya.
Dukungan Ibu Mega kepada Puan ini dinilai wajar oleh Khairul Umam karena selain Puan adalah anak biologis, Puan juga adalah anak ideologis Ibu Mega yang tidak akan mengkhianati agenda perjuangan ibunya sendiri. Apalagi ke depannya itu PDIP diprediksi bakal menjadi oposisi pemerintah. Harus punya ketua umum yang sudah terbukti berpengalaman, kuat secara politis dan ideologis, namun bisa bergerak dalam parlemen secara fleksibel dan strategis. Itu semua ada di sosok Puan Maharani. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.